Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kuduskanlah setiap kami yang Maha Mulia. Apapun pelanggaran salah dan dosa kami mohon pengampunan Bapa, supaya oleh pengampunan-Mu saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua, kita baca ayatnya yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku, ketika dunia menghadapi keadaan seperti sekarang ini, maka kematian akan selalu menghantui setiap orang. Kematian akan menjadi hal yang sangat menakutkan bagi manusia pada umumnya di seluruh dunia. Nah saudara, kenapa menakutkan? Kalau kita bertanya kepada banyak orang, apakah mereka siap untuk mati saat ini? Maka kita akan menemukan jawaban, mereka tidak siap. Mereka akan takut mati karena mereka takut meninggalkan keterikatan mereka dengan dunia ini, baik itu di dalam bentuk kesenangan hidup dunia atau keterikatan dengan segala sesuatu yang mereka miliki. Nah saudaraku, sebagai orang percaya, sebenarnya keadaan yang sedang terjadi saat ini harus membuat kita semakin mengoreksi diri, ya. Apakah saat ini hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Keadaan dunia yang sedang dilanda oleh virus yang mengancam jiwa manusia seharusnya membuat kita semakin menyadari bahwa hidup di dunia ini begitu rentan, ya. Hidup di dunia ini begitu rentan. Artinya sesungguhnya hidup kita itu hanya selangkah dari kematian. Yang menjadi persoalannya adalah bagaimana ketika kematian itu datang secara tiba-tiba dan ternyata hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah. Saudaraku, inilah yang menjadi persoalan yang paling utama. Kalau hidup kita tidak berkenan, maka sesungguhnya kita tidak punya harapan apa-apa. Kita tidak punya jaminan apa-apa. Tidak ada yang bisa membela kita di hadapan Tuhan ketika kita berada di depan pengadilan Allah. Dan ingat baik saudaraku, pengadilan itu akan berlangsung dengan sangat adil. Saudaraku, di saat seperti itu, satu-satunya pribadi yang bisa membela kita adalah yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus yang akan menjadi hakim di dalam pengadilan itu, ya. Nah, persoalannya sekarang adalah pembelaan Tuhan Yesus atas hidup kita bukan karena kita orang Kristen. Bukan karena kita mengaku kita orang percaya atau kita mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi di depan pengadilan Tuhan itu, Tuhan akan membela kita ketika Ia menemukan pribadinya di dalam kehidupan kita.
Itulah kenapa firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita mengaku kita ada di dalam Dia, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya ketika berada di depan pengadilan Kristus nanti dan Tuhan Yesus sendiri tidak menemukan karakternya, pribadinya di dalam kehidupan kita, maka Allah Bapa di sorga tidak akan mungkin bisa mengenal kita sebagai anak-anaknya. Oleh sebab itu saudaraku, saat ini ya, dengar baik, saat ini, saya ulang sekali lagi, saat ini kita harus sadar, kita harus periksa diri. Jika selama ini kita hanya hidup menuruti keinginan diri kita sendiri, mengikuti hawa nafsu kedagingan kita, ya, maka sekarang kita harus sungguh-sungguh berjuang untuk merubah diri. Kita harus mulai mengarahkan fokus hidup kita hanya untuk Tuhan saja, hanya untuk kerajaan Allah Bapa di sorga saja. Dan kita harus terus berusaha untuk melepaskan diri kita dari keterikatan dengan dunia ini. Kita harus berjuang untuk melepaskan diri kita dari keterikatan dengan segala sesuatu yang kita miliki, apapun itu ya. Kita harus berjuang untuk melepaskan diri kita dari keterikatan dengan semuanya itu. Lalu kita mulai untuk mengikatkan diri kita dengan Tuhan saja. Memiliki prinsip hidup yang baru. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya kita harus mulai melihat bahwa kalau kita hidup hari ini bukan untuk menikmati hidup di hari ini, tetapi ketika kita hidup hari ini lalu kita berjuang untuk hidup benar, hidup dalam kesucian, kekudusan, karena kita tahu di balik kematian nanti kita akan melihat keuntungan besar di dalam kehidupan kita. Saudaraku, prinsip hidup seperti inilah yang harus kita miliki saat ini, ya. Kita harus rela dan benar-benar berani untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Lalu kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan saja, karena kita tahu di balik kematian nanti kita memiliki keuntungan kalau kita terikat dengan Tuhan. Nah, saudara, orang percaya yang berani melepaskan diri dari semua kesenangan hidup demi mengikatkan diri dengan Tuhan, maka ia akan menuai keindahan hidup di kekekalan. Itulah kenapa kita harus memiliki prinsip hidup kekristenan yang sangat kuat, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 73 ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini artinya, saudaraku, tidak ada lagi sesuatu di dunia ini yang lebih menyenangkan daripada hidup melekat dengan Tuhan. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada hidup terikat dengan Tuhan. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada hidup menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Dan hidup hanya untuk melakukan kehendak Tuhan saja. Dan cara hidup seperti itulah yang benar-benar bernilai kekal, saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memiliki cara hidup yang demikian, maka kita tidak akan pernah merasa takut terhadap kematian, saudaraku. Nah, saudara, sekalipun saat ini dengan kejadian yang sedang melanda dunia ini, di mana kematian itu sepertinya hanya selangkah di depan mata kita, itu bukan ancaman bagi kita, ya. Itu bukan ancaman. Ketika kita belajar melekat dengan Tuhan, terikat dengan Tuhan, kematian sudah bukan lagi ancaman bagi kita. Karena apa? Ketika kita hidup berkenan di hadapan Allah, maka kematian hanya menjadi jalan yang akan membawa kita menikmati keindahan hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Nah, saudaraku, bukan hanya itu saja, tetapi kita akan semakin bergairah untuk menyambut hari kematian itu di dalam hidup kita. Karena kita tahu
Kalau hari itu tiba, berarti kita akan berjumpa dengan Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Jadi kita tidak pernah merasa takut lagi. Ketika kita hidup hari ini, kita hanya mempersiapkan diri benar-benar ditemukan Bapa dalam keadaan suci, kudus, ya, hidup berkenan melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau ada orang percaya yang takut terhadap kematian, itu artinya ada yang tidak beres di dalam hidupnya. Kalau kita masih takut terhadap kematian, ada yang belum beres di dalam hidup kita. Kita harus mengakui itu, saudaraku. Kita harus mulai berubah. Saudaraku, dengar baik. Orang percaya yang menjaga kesucian dan kekudusan hidupnya memiliki pengharapan besar, di mana ketika berjumpa dengan Tuhan, maka Allah Bapa di sorga akan berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, seperti yang dikatakan di dalam Matius 25 ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Saudara, ingat pesan ini. Ketika kita tidak melekat dengan Tuhan saat ini, ketika kita tidak terikat dengan Tuhan saat ini, ya, ketika kita tidak menyatu dengan Tuhan saat ini, maka hidup kita ada di dalam ancaman bahaya di kekekalan, ya, dan ancamannya adalah terbuang ke dalam api neraka. Sebaliknya, saudaraku, ketika saat ini kita hidup melekat dengan Tuhan, terikat dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, maka di balik kematian nanti, keindahan hidup kekal yang penuh kemuliaan Allah telah menanti kita di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami menyadari sungguh bahwa ketika kami masih hidup di dunia ini, kami harus berjuang untuk menjaga kesucian dan kekudusan hidup kami. Kami harus berjuang untuk hidup benar-benar serupa dengan Kristus, supaya semakin hari kehidupan kami boleh ditemukan semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa di sorga. Kami tidak ingin terbuang ke dalam kebinasaan. Kami rindu ketika waktu Bapa tiba bagi kami, Bapa menemukan pribadi kami sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Bapa. Ketika kami berdiri di hadapan pengadilan Kristus, yang mulia Tuhan Yesus Kristus akan menjadi pembela yang agung bagi kami, karena Tuhan Yesus menemukan hidup kami serupa dengan kehidupannya. Bapa, kami terus menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, dan kami percaya Roh Kudus Tuhan akan terus menuntun kami, bahkan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Lalu di sisa umur hidup kami mau berjuang untuk tetap hidup benar di hadapan Bapa di sorga sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.